ingin hidup di dalam damai sejahtera. Nah, kita mau belajar sama-sama. Apa itu damai sejahtera di dalam kehidupan kekristenan? Sebagai orang Kristen, kita sering mendengar istilah damai sejahtera. Namun, apakah kita benar-benar memahami maknanya? Apakah damai sejahtera sama dengan kedamaian yang sering dikejar oleh dunia ini? Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa hidup dalam damai sejahtera yang sejati itu? Secara umum, dunia mengartikan damai sebagai kondisi tanpa masalah, perasaan yang aman, dan segala kebutuhan yang tercukupi. Namun, kedamaian seperti ini bersifat sementara dan rapuh karena sangat bergantung pada keadaan di sekitar kita. Ketika segala sesuatu berjalan lancar, tidak ada konflik, keuangan stabil, hubungan baik, kita merasa damai. Tetapi ketika kesulitan datang, kecemasan dan ketakutan mulai menguasai hati kita. Sayangnya, mencari kepastian penuh di dunia ini adalah hal yang mustahil. Tidak ada jaminan yang mengatakan bahwa hidup kita itu akan selalu lancar. Karena perang, krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, dan berbagai tantangan lainnya adalah realitas yang tidak bisa kita hindari. Sebaliknya, damai sejahtera yang dijanjikan oleh Tuhan itu berbeda. Damai ini bukanlah perasaan yang bergantung pada keadaan eksternal, melainkan sebuah kondisi hati yang tetap tenang, bahkan di tengah badai kehidupan sekalipun. Damai sejahtera bersumber dari hubungan yang erat dengan Tuhan dan keyakinan bahwa Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu hidup kita. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Ayat ini menegaskan bahwa damai sejahtera dari Kristus berbeda dari kedamaian duniawi. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Dia berjanji akan menyertai kita di setiap musim kehidupan. Matius 28 ayat yang ke-20. Damai yang Yesus berikan bersifat kekal dan tidak terpengaruh oleh keadaan di sekitar kita. Lalu bagaimana kita bisa melangkah menuju damai sejahtera yang sejati? Bagaimana kita bisa hidup di dalam damai sejahtera yang Tuhan janjikan? Ada 3 prinsip utama yang perlu kita jalankan. Yang pertama, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Dasar utama dari damai sejahtera adalah hubungan pribadi kita yang intim dengan Tuhan. Kita tidak dapat merasakan damai sejati tanpa hidup di dalam yang namanya hadirat Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan Rasul Paulus menuliskan bahwa salah satu buah roh adalah damai sejahtera. Buah roh ini hanya dapat tumbuh dalam hidup kita jika kita terus berjalan di dalam roh dan menjauhi kedagingan atau keinginan daging. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Membangun hubungan dengan Tuhan berarti mengutamakan waktu bersama dengan Dia melalui doa, membaca firman, dan menjalankan kehendak-Nya. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, damai-Nya akan mengalir dalam hati kita dan memampukan kita untuk menghadapi tantangan hidup ini dengan ketenangan
yang berasal daripada Tuhan. Nah, yang kedua, kita harus memiliki kehidupan doa yang kuat. Doa bukan hanya sarana untuk memohon sesuatu kepada Tuhan, tetapi juga menjadi jalan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Melalui doa, kita menemukan ketenangan dan keyakinan bahwa Tuhan akan memegang kendali atas kehidupan kita. Rasul Paulus menulis dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6-7. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini menegaskan bahwa kunci untuk mengalami damai sejahtera adalah membawa setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa, disertai dengan ucapan syukur. Ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepadanya, hati kita akan dijaga oleh damai yang melampaui segala pengertian manusia. Itulah yang akan terjadi. Nah, yang ketiga, percaya dan berserah kepada Tuhan dalam segala situasi. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Tetapi kita dipanggil untuk menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Percaya kepadanya berarti meyakini bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap memegang kendali dan bekerja untuk kebaikan kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 tertulis seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Berserah bukan berarti pasif atau menyerah pada keadaan, tetapi ini menunjukkan keyakinan kita bahwa Tuhan itu sanggup menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Berserah adalah tindakan iman kita saat kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Damai sejahtera yang sejati akan memenuhi hati kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita perlu menghidupi damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan. Damai sejahtera bukanlah sesuatu yang bisa kita dapatkan secara instan atau otomatis. Kita harus berusaha membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan kita harus memiliki kehidupan doa yang konsisten. Dan juga kita harus belajar mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Ketika kita hidup dalam Tuhan, damai sejahteranya akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Bukan karena keadaan di sekitar kita baik, tetapi karena hati kita itu tertambat pada Kristus Yesus yang tidak pernah berubah. Dalam dunia yang penuh kekacauan, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai yang sejati. Ketika orang lain mencari kedamaian dalam hal-hal duniawi yang sementara, kita memiliki damai sejahtera yang kekal yang berasal dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berjalan dalam iman, mengandalkan Tuhan di setiap musim kehidupan kita, dan membiarkan damai sejahteranya memerintah di hati kita. Dengan demikian, kita akan menjadi saksi hidup yang menunjukkan bahwa di dalam Kristus ada damai sejahtera.